Percaya, Bapak kalau bekerja cari muka, siap-siap kecewa. Kalau Anda cari muka sama manusia, capek. Mau Pak Dirjenku, mau Pak Menteriku, mau kepala kantorku, senang atau tidak, bukan urusan saya, urusanku bagaimana mencari ridha Allah. Dan percaya saudara, kalau Anda mencari ridha Allah, semua aturan pasti kau taati. Kalau agamamu bagus, tidak akan mungkin kau bekerja sontoloyo. Maka heran saya, kalau jenggotnya panjang, sholatnya bagus, jilbabnya besar, tapi kasar menghadapi konsumen. Maka heran, biasa saya datang ke kantor pajak, bingung Pak Eka. Saya mau bayar pajak, saya mau menyerahkan duit, wah dipersulit. Oh jabatan bagus, banyak duit, tapi kita peroleh secara haram, maka duitnya banyak, hidupnya dicabut berkahnya. Itu salah satu indikator rumah Anda tidak berkah. Ini penting. Kenapa? Ini pengelola pajak Indonesia. Disinilah sumber pendapatannya Indonesia. Kalau moralnya rusak, rusaklah Indonesia. Kalau moralnya baik, jayalah Indonesia. Maka penting berhadapan langsung. Dan luar biasa, setelah diganti tanggal, oh, alhamdulillah. Saya mestinya pulang tadi malam, tapi saya ikhlas, tinggal lagi sehari. Siang ini selesai dari sini, baru balik ke Makassar. Dan saya diminta menyampaikan dua hal, ilmu dunia, ilmu akhirat. Luar biasa. Sepanjang saya jadi penceramah sejak 2006, barusan ada kantor yang meminta menggabungkan dua ilmu saya, sarjana agama dan sarjana komunikasi. Saya minta itu, saya tunjukkan ilmu komunikasi saya. Minta itu papan, saya jelaskan. Saya minta itu papan. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian ya, sambil menunggu itu. Yang pertama dulu, saya sampaikan bahwa seorang guru memiliki dua orang santri. Ya Pak Eka, ada orang guru, ustadz, punya dua santri. Jadi diajarkan di pesantren. Setelah ilmunya gurunya ditransfer, semua ilmu gurunya sudah dia transfer, maka gurunya berkata, nak, kau hiduplah dengan ilmu yang saya sudah berikan kepadamu. Sama ilmunya, sama dia punya pengetahuan. Turunlah dua santri ini. Satu jadi pedagang, yang satu jadi tukang kebun. Yang tukang kebun, dia tanam ubi. Dengan ilmu yang diberikan oleh gurunya, alhamdulillah, dia bisa panen dengan baik. Tapi hebatnya bu, ketika dia panen, dia ingat gurunya. Ini murid yang pandai. Wah, saya bisa pandai seperti ini karena ilmu dari guruku. Maka diambillah hasil panennya yang paling baik. Catat, yang paling baik. Lalu dia pikul naik ke gurunya. Dia pikul sendiri. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau nak, kenapa kau nak? Begini guru, waktu pulang ke pesantren, saya jadi petani ini, ubi. Ada ubi saya bawa ke Pak Guru. Ini hasil saya, mudah-mudahan berkah. Kata gurunya, bagus memang sifatmu kau nak. Bawa masuk ke ibumu. Dipikul, dibawalah itu ke istrinya, guru. Cerita-cerita, lalu muridnya berkata, guru, saya mau pamit dulu. Kata gurunya, tunggu dulu nak, kau duduk sebentar. Masuklah guru ke istrinya. Bu, apa dikasih itu anak kita? Dia bawakan ke ubi, bagusnya lagi. Dia pikul lagi, kasihan. Dia bilang istrinya, tidak ada pak. Masa dia pulang tidak ada oleh-oleh buat dia? Kau carikan. Tidak ada pak. Kau cari dulu. Oh ada, kecuali itu kambing kemarin dia bawa Pak Camat. Ada kambing. Kata gurunya, sudah kasih aja itu kambing, saya kolesterol. Saya tidak butuhkan kambing. Oke, kasihlah kambing. Pulang bawa kambing. Pergi tadi bawa apa dek? Bawa apa? Ubi. Pulang bawa kambing. Masya Allah. Di perjalanan, gembira kan bawa kambing? Ketemu temannya. Cepuk. Kalau Makassar, cekali. Bos, kalau di sini. Bro, dari mana kok? Dari rumahnya guru. Kenapa ada kambing kau bawa? Masya Allah, itulah guru kita. Tidak henti-hentinya berbuat baik sama muridnya. Saya cuma bawakan ubi, dia kasih saya kambing. Wah, jalan kalkulatornya ini pedagang. Namanya pedagang, itu untungnya kan untung rugi yang ada di otaknya. Ini aja bawa ubi, dikasih kambing. Wow, tersugesti. Dia pulang ke rukonya, dia isi mobil open cup-nya sembako. Gula, beras, tepung, minyak, telur. Dia bawa. Dengan harapan dia bisa dapat lebih dari kambing. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Kau nak, mana kabarmu? Saya setelah keluar dari pondok guru, saya jadi pedagang. Alhamdulillah dagangan saya lancar. Ini ada saya bawakan buat guru. Bawa masuk ke ibumu nak. Bawa ke ibunya. Cerita-cerita guru,
Saya mau pamit dulu. Kau duduk dulu nak, kau duduk dulu. Masuklah ke gurunya, ke ibunya. Dalam hatinya, dapat sudah saya ini, dapat sudah. Ibu, apa dikasih anak kita itu? Dia bawakan kamu. Dia bilang, enggak ada. Masa enggak ada? Kambing, enggak ada lagi. Kecuali tua ubi yang dibawa temannya kawan. Ya sudahlah, kalau begitu kasih dia ubi daripada dia pulang kosong. Pergi tadi bawa satu mobil lagi sembakonya. Pulang bawa ubinya lagi temannya. Begitulah orang kerja di kantor ini. Sama gajimu bos, sama pangkat golonganmu, sama kantormu, sama gedungmu, sama jam kerjamu. Demi Allah, di akhirat kelak ada yang nanti mempersembahkan kambing, tapi tidak sedikit yang mendapat ubi. Itulah pentingnya ikhlas. Saudaraku, percaya, Bapak bekerja kalau ngejar karir, siap-siap kalian stres. Bapak kalau bekerja cari muka, siap-siap kecewa. Diminta sama Pak Eka kerja 10. 8 yang baik, 2 yang salah. Yang 8 kita lupakan, biasanya yang 2 dipersoalkan. Dongok memang kamu. Sudah disekolahkan S2 yang begini kau tidak tahu. Apa aja kau tahu. Pada 8 yang baik kita kerja, 2 yang kita lupa, 2 yang salah. Itu yang 2 dipersoalkan. Kalau Anda cari muka sama manusia, capek. Selain cari muka capek, apalagi? Terbatas, Pak. Berapa jangka waktunya Pak Eka berkuasa di sini? Hah? Mutasi, non-job. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Iya toh? Ganti lagi dirjen kita, cari muka lagi, capek. Maka di akhirat kelak, ya Allah, mana pahalaku 30 tahun pegawai dirjen pajak? Mana pahalaku? Allah katakan, pahalamu, kamu kan dulu kerja cari gaji. Nah, tiap bulan kau sudah dapat gaji. Kamu dulu bekerja cari muka, ya sudah dapat kau mukanya bosmu. Kamu dulu bekerja cari kelakuan baik, ya kau dianggap baik. Maka kau tidak dapat pahala. Karena apa? Kau tidak bekerja lillahi ta'ala. Semata-mata karena Allah. Pentingnya orang bekerja lillahi ta'ala semata-mata karena Allah. Itulah sebabnya setiap Anda sholat bagi seorang Islam, dia akan membaca doa dalam iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku, saya serahkan segalanya kepada Allah. Gajiku, waktuku, keringatku, tenagaku, semua saya serahkan kepada Allah. Mau Pak Dirjenku, mau Pak Menteriku, mau kepala kantorku, senang atau tidak, bukan urusan saya, urusanku bagaimana mencari ridha Allah. Dan percaya saudara, kalau Anda mencari ridha Allah, semua aturan pasti kau taati. Karena sumber dari semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka benar Pak Eka katakan, agama apapun agamamu, pasti kalau agamamu bagus, tidak akan mungkin kau bekerja sontoloyo. Mana ada agama mengajarkan malas? Mana ada agama mengajarkan korupsi? Mana ada agama mengajarkan mabuk? Mana ada agama mengajarkan tidak jujur? Mana agama mengajarkan pembohong? Tidak ada. Semua apapun agamamu, bahkan ateis sekalipun, dia menjunjung tinggi namanya budaya kerja yang baik. Maka heran saya kalau jenggotnya panjang, sholatnya bagus, jilbabnya besar, tapi kasar menghadapi konsumen. Tak masuk di akal kita. Ngaji kalau Ramadan, puasa Senin Kamis, tapi berhadapi orang kasarnya minta ampun. Dia salah tidak berarti kau punya hak untuk memakinya. Dia menjalankan pajak, tidak berhak kamu memaki-maki dia. Rasulullah manusia paling mulia. Menghadapi manusia kafir sekalipun, beliau tetap menunjukkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Maka heran, biasa saya datang ke kantor pajak, bingung Pak Eka. Saya mau bayar pajak, saya mau menyerahkan duit, wah dipersulit. Rasa-rasanya baru ketemu kita ini seolah-olah mereka melihat kita ini orang salah. Tidakkah orang yang bekerja dengan baik melayani mereka lillahi ta'ala? Dia salah atau benar, layani dengan baik. Karena ketika Anda melayani dengan baik, maka Anda mendapat apresiasi dari kantor. Anda mendapat apresiasi dari si pembayar pajak. Dan yang paling penting, Anda mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah sudah ridha kepada kita, kecil bos dunia. Kecil dunia. Kalau Allah sudah senang kepada Anda, kecil naik pangkat. Kecil. Bagaimana caranya Allah? Tiba-tiba atasan kita meninggal. Naik. Kecil buat Allah. Apalagi tiba-tiba
Allah berkehendak dikabulkan doanya ini, dikasih pindah lebih naik tinggi jabatannya. Ini bawa naik lagi. Maka jangan kau berdoa jelek atasanmu, doakan dia naik jabatannya, kau yang ganti. Begitu caranya. Ya Allah, mudah-mudahan ditangkap KPK. Jelek itu doamu. Maka kalau kau doa begitu, maka malaikat juga berkata, ya Allah, kabulkan doanya seperti apa yang dia minta. Jadi kalau Anda mintakan orang celaka, malaikat berkata, kasih juga seperti apa yang dia minta. Kalau Anda doakan, ya Allah, mudah-mudahan Pak Eka segera menjadi dirjen. Orang katakan juga, angkat juga seperti apa yang dia minta. Berikan. Nah, saudara, Bapak, Ibu, saudara sekalian, yang pertama, pelihara keikhlasan. Orang kalau ikhlas bekerja, Pak, tenang perasaannya. Kenapa? Karena dia menganggap saya berbuat baik, mengejar lillahi ta'ala. Yang kedua, Ibu bapak saudara-saudara sekalian, agama apapun kepercayaan Anda pasti percaya ada surga dan neraka. Anda tahu yang namanya neraka? Ya, neraka itu ketakutannya karena api. Api itu menurut keyakinan kita ada 4 jenisnya. Pertama, warnanya merah. Dibakar dulu itu api, 1000 tahun menjadi warna merah. Warnanya para perokok. Mudah-mudahan tidak ada pegawai Dirjen Pajak merokok. Meskipun salah satu pendapatan pajak terbesar rokok. Tapi kita doakan mudah-mudahan rokok ini berhenti di Indonesia. Ya, ada yang bilang rokok bagus, yang perokok di sini. Ada yang bilang rokok bagus. Kalau bapak bilang rokok bagus, besok pagi aja anakmu suruh merokok bareng-bareng. Kau sini nak, merokok kita habisi 1 bungkus. Jangan ketawa, saya serius sini pak. Kalau bapak ada yang bilang rokok baik aja, ya sudah anakmu yang masih SMP merokok kau 1 bungkus sama dia. Pasti tidak akan dia kata, pasti jangan kau merokok. Kalau merokok kau saya kasih makan kau sama bungkusnya. Karena dia tahu rokok merusak. Nah, itulah warna merah. Dibakar 1000 tahun yang rokok itu warna merah, akhirnya mengubah warna menjadi biru. Kompor gas. Coba lihat kompornya ibu-ibu, kalau masak kan biru tuh. Dibakar lagi 1000 tahun menjadi warna putih. Kata Nabi. Itu yang banyak biasa di pabrik baja. Memutuskan itu biasa kan ada kita lihat. Bagaimana dia las kok bisa putus padahal tidak ada kelihatan. Itu karena apinya sudah menjadi putih. Bakar lagi 1000 tahun. Ini yang tidak ada di dunia. Warnanya menjadi hitam. Itulah apinya neraka. Dan kata Nabi, seringan-ringan api neraka, diletakkan kerikilnya di kakinya saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Itu yang paling ringan. Diletakkan kerikilnya neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Itu yang paling ringan. Tapi dia bilang anak muda, pandai juga itu Ustaz cerita neraka. Kayak dia dari neraka saja. Bos, oke. Lebih baik kita percaya neraka daripada tidak. Kalau bapak tidak percaya neraka lalu berbuat semau-maunya, tiba-tiba besok ada neraka, hancurlah kau. Tapi kalau bapak percaya ada neraka, ternyata besok tidak ada neraka, aman. Maka saudaraku, bekerja jangan takut sama KPK. Jangan takut sama Pak Dirjen. Takutlah azab Allah. Azab Allah itu ada 2. Azabnya di dunia, azabnya di akhirat. Kalau azab dunia, jabatan bagus. Banyak duit, tapi kita peroleh secara haram, maka duitnya banyak, hidupnya dicabut berkahnya. Apa yang disebut berkahnya? Rumah tangganya tidak bisa bahagia. Kamarnya mewah, kasurnya empuk, ber-AC luar biasa, spring bed baik. Tapi apa? Tidak bisa tidur. Nanti dia bisa tidur ketika dia makan obat tidur. Ya sudah Allah cabut berkahnya. Apalagi sudah tidak ada berkah dalam rumah tangga. Rumah bahagia, rumah besar, tapi tidak bisa tahan di rumahnya. Bawaannya mau keluar terus. Itu salah satu indikator rumah Anda tidak berkah. Apalagi ciri-ciri orang yang penghasilannya tidak berkah. Kebahagiaan jauh dari komponen-komponen rumah tangga. Istrinya selingkuh, suaminya membalas. 3 anaknya, 1 pengedar, 1 pengisap, 1 kawin lari di bawah bandar. Lihat aja deh pejabat-pejabat yang korup. Lihat anaknya Pak, lihat. Allah tunjukkan kamu, lihat itu anaknya. Kurang ajar ngomongnya. Di kantor bapaknya dihormati. Tidak ada yang berani tatap mata bapaknya. Naik mobil dibukakan, handphonenya aja dibawakan. Semua orang hormat sama dia. Begitu sampai di rumahnya, dimaki-maki sama anaknya masih SMP. Ya sudah Allah cabut berkah penghasilanmu. Apalagi anak gadisnya SMA. Jam 2 dini hari baru pulang. Lompat pagar. Coba. Itu sudah indikasi hartamu tidak berkah. Banyak duitnya tapi tidak pernah kita dengar ada namanya disebut ketika pembangunan masjid.
Banyak duitnya tapi tidak pernah ke Baitullah umroh. Banyak duitnya tapi hanya bantu orang-orang untuk buat maksiat. Itu penghasilan tidak berkah. Dan percaya saudaraku, duit yang kita dapat secara tidak berkah, pasti akhirnya tidak berkah. Tapi kalau duit kita dapat dengan gaji, bekerja dengan baik, segalanya halal, segalanya kita peroleh secara bersih, betul kita lihat tidak banyak, tapi dia menimbulkan kebahagiaan. Setiap ada pembangunan masjid, pasti ada namanya disebut nyumbang semen. Setiap ada bantuan-bantuan sosial, ada namanya di situ disebut. Setiap saat dia bisa umroh, bahkan ibunya dia bisa umrohkan, padahal dia sendiri belum punya rumah. Itulah orang yang ciri-ciri berkah penghasilannya. Duitnya memang banyak Pak Eka, tapi tidak ada yang bisa dimakan. Berhadapan meja makan apa dipikir? Asam urat, kolesterol, ginjal. Dilarang makan daging, bukan lagi. Dilarang makan gula, dilarang makan garam. Apa bisa dimakan? Ubi rebus warna ungu. Duitnya 7 miliar. Itu ciri-ciri duit tidak berkah. Apalagi tidak ada keberkahan. Apa? Tidak ada ketentraman jiwa. Sudah berumah mewah, ada mobil patroli lewat, dia pikir, wah mungkin saya sudah mau ditangkap ini, saya sudah mau ditangkap. Padahal ambulans saya lewat. Percaya saudaraku. Dan dunia ini, kalau sudah rezekimu, biar siapa yang menghalangi, pasti dapat. Sebaliknya, kalau bukan rezekimu, tidak akan kau dapat. Meskipun berusaha, kaki, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tidak mungkin. Dan ingat, rezeki itu bukanlah yang banyak. Rezeki itu menurut agama kita, rezeki adalah pemberian Allah yang bisa kau nikmati. Itu rezeki. Dia dapat duit 1 miliar. Itu rezekinya. Belum tentu. Kenapa? Dia sembunyi, bukan atas nama dia. Pakai atas nama orang lain. Begitu dia pakai, orang yang dipercaya, bawa lari duitnya. Bukan rezekimu bos, tapi dosanya kau dapat. Itu rezeki, harta, pemberian, penerimaan yang kita pakai. Gaji kita 10 juta, alhamdulillah. 10 juta itu manfaat, itu rezeki. Ada pemberian 10 juta, tapi tidak manfaat. Kenapa? Tidak ada bisa dimakan dari 10 juta itu. Itu bukan rezekimu. Itu rezeki, pemberian, nikmat dari Allah di mana kita bisa gunakan. Itulah rezeki. Bapak dapat sogok mobil, dikasih mobil, tapi bukan atas namanya Bapak. Dan Bapak tidak pernah pakai. Itu hanya hayalan Bapak punya, tidak punya nama, namanya bukan atas nama Bapak, pakainya juga sembunyi-sembunyi, dan orang lain yang menikmati. Itu bukan rezekinya Bapak. Tapi dosanya Bapak yang dapat. Saudaraku, jangan pernah cemas soal rezeki. Jangan Anda menyalahgunakan jabatan. Jangan Anda sampai menyalahgunakan tanggung jawab, kewenangan, karena rezeki. Rezeki itu urusan Allah. Ingat, ini kopi Pak, ini catat ini baik-baik. Pekerjaan boleh kau kopi, tapi rezeki tidak mungkin kau paste. Pasti itu. Pekerjaan bisa jadi pekerjaan sama, tapi rezekimu pasti berbeda-beda. Dan jangan pernah saudaraku menggadaikan agamamu, mengkepurukkan akhlakmu, menelantarkan kehidupan abadimu yang di akhirat hanya gara-gara rezeki. Rezeki itu Allah sudah tahu, sudah jamin. Ada 3 rahasia Allah di dunia, tidak boleh dicampuri. Apa itu? 1, ajal. Oh percaya betul kita ini Pak, ajal. Yang kedua, jodoh. Kalau bukan jodoh, tidak nikah kamu. Pacaran 3 tahun. Putus, baru 1 bulan, nikah, ditangkap security. Itu jodoh. Jelek betul suaminya. Istrinya cantik, ya jodohnya bos. Yang ketiga, rezeki. Dan rezeki ini Allah jamin dalam Quran. Setiap hambaku yang bergerak, aku telah jamin rezekinya. Bergerak. Artinya bekerja. Pasti Allah jamin rezekimu. Syaratnya bergerak. Gerak itu pakai akal, pakai tangan. Dengan catatan, wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Yang halal engkau kerjakan. Nah, mau tahu bahwa rezeki Allah sudah jamin kita di kantor ini? Saya tanya, ada enggak di sini yang mati kelaparan? Ada? Tidak mungkin toh, maka Allah sudah jamin rezekimu. Tapi kira-kira ada juga yang mati karena narkoba, teman kita. Tapi di komplek kita ada enggak mati kelaparan? Tidak ada, tapi yang mati kelaparan tidak ada. Yang mati narkoba mungkin ada, mati tawuran mungkin ada. Berarti kau tidak usah cemas soal isi perutmu, karena Allah sudah jamin itu. Jangankan manusia, baiklah, cicak aja. Bapak Ibu tahu cicak? Cicak. Orang di Makassar bilang cicak, orang di sini bilang cicak. Tahu? Apa dia makan itu cicak Pak? Nyamuk. Masuk akal enggak? Enggak masuk di akal tuh. 1 terbang,
Nyamuk, cicak di dinding. Di mana ketemu? Nanda ada terminalnya. Iya toh? Tapi Allah jamin. Ada lagu kita waktu kecil, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Wah, patah-patah kasihan. Dan Allah sudah jamin. Itu cicak aja dijamin, padahal dia tidak sarjana. Kalian sarjana, cerdas, lengkap kaki tangannya, punya sertifikat kiri kanan. Masa Allah tidak jamin rezekimu? Yang membuat kita kadang-kala menghalalkan segala cara, karena Allah kasih kau rezeki, tapi kau gaya hidupmu lebih dari yang Allah kasih. Maksudnya apa? Mohon maaf. Kalau saya tidak salah, kantor pajak ini paling tinggi gajinya PNS. Iya toh? Nah, mohon maaf Pak Eka, di sini yang paling rendah gaji berapa? Ada sampai 10 juta? 8 jutaan. 8 jutaan. Baru masuk. Bos. 8 juta. Berarti sekitar 15 juta standar. Bapak tahu enggak, saya ini dokter. 2 dokter saya. Berdarah-darah otak saya mengajar. Nguji skripsi bertengkar kita sama yang menguji anak mahasiswa, anak bimbingan kita kan reputasi. Malu kita kalau dia tidak lulus, bertengkar kita sesama dosen, saling bantah teori. Berapa honornya bos? Satu kali ujian skripsi 150.000 potong pajak. Maka saya tuntut kalian semua nanti kalau pajak itu kau tidak kelola dengan baik. Anda dikasih tanggung jawab oleh negara, dikasih gaji yang tinggi, fasilitas, kantormu nyaman, luar biasa, bermartabat. Coba kalau kau pasang itu ID cardmu, Dirjen Pajak, orang tidak berani macam-macam sama kamu. Itu nikmat sosial, tapi ingat tanggung jawabnya ketika kau salah mengelola ke pajak. Seluruh pembayar pajak di Indonesia cari kau nanti di padang mahsyar. Begitu konsep agama. Saya cari itu nanti, saya selalu dipotong gajiku. Sudah 4 bulan baru dibayar, dipotong sedikit pula. Tapi saya bersyukur, cukup. Lalu kenapa kita miskin? Gajimu 4 juta, gaya hidupmu 7 juta. Pasti kau miskin. Maka kau cari bagaimana siksa. Wah ini pak, pidana ini pak. Berat ini pak masalah. Tidak usah cemas pak, bisa diatur. Kayus, ada kasus pajak dulu toh. Pegawai pajak, besarnya rumahnya, mobilnya mewah. Pasti kau berkolusi, pasti sekokol. Dan bahayanya, disuruh pikul kau nanti. Di dunia, kata Pak Eka tadi, bisa kau lolos. Tapi di akhirat, jangan kau pikir ada orang dalam bisa urus kamu. Nggak bakal, bos. Dan itu di akhirat nanti, semua hasil pendapatan yang Bapak peroleh secara ilegal, disuruh pikul, Pak. Buka itu kitab Durratun Nasihin. Buka itu kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi mereka yang lupa. Itu ketika kita wafat dan hari kiamat dibangkitkan kita di satu tempat namanya padang mahsyar, dan di situ kita dikumpul dari Adam sampai kiamat dengan wajah yang berbeda-beda. Dan pada saat itu untuk menunggu ngantrian kita diadili, pernah vaksin? Sudah vaksin? Sudah. Ngantri toh? Ngantri. Padahal kita ngantrinya di gedung, ada permen, ada kue, ada kadangkala musik dihibur kita. Ber-AC, ini ngantrimu nanti bos. Padahal baru satu dirjen. Satu kantor, barangkali kita ngantri 200 orang. Capek kita menunggu giliran. Pasti bagi giliran, habis vaksin. Ngantri lagi minggu depan. Di padang mahsyar, ngantrimu bukan 200 orang. Dari Adam sampai kiamat. Vaksin, beberapa loket yang nusuk kita. Jadi cepat. Di padang mahsyar, satu loket, karena hanya Allah satu. Antrilah kau, dari Sabang sampai Merauke. Dari Adam sampai kiamat. Berapa triliun manusia, suruh ngantri menunggu giliranmu. Dan pada saat menunggu giliran untuk diadili, diperiksa, disuruh pikul barang-barang yang pernah Bapak ambil di kantor. Oh, lewat anak buah security. Oh, pantas hilang meja. Ternyata Bapak yang ambil, saya yang dipecat. Ketawa Pak, yang pernah ngambil barang-barang kantor kasih kembali besok. Saya serius, jangan ketawa, saya serius ini Pak. Yang pernah ngambil kertas ketika anakmu nulis skripsi, kasih kembali itu kertas. Hati-hati Pak, ini bukan persoalan gampang ini. Dan kalau tobat Bapak menyalahgunakan pajak, menyalahgunakan jabatan, dosa kepada negara, oh na'udzubillah min zalik, berlindung kepada Allah dari keburukan ini. Kenapa? Susah tobatnya. Kalau Bapak dosa sama saya, gampang nanti carinya, cari dasar. Satu aja Bapak cari. Tapi kalau dosa kepada pembayar pajak Indonesia, Bapak nanti disuruh cari seluruh rakyat Indonesia yang bayar pajak.
Bapak dosa kepada Allah, wala ta'iasu min rauhillah kata. Jangan kau putus asa. Semua dosamu kau ampuni kecuali kau mengaku Tuhan, saya tidak ampuni kau. Kalau dosa tidak salat, Allah ampuni selama kau bertobat. Kau dosa pernah berzina, Allah ampuni kamu. Kau pernah tidak bayar puasa, Allah ampuni kamu. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, apalagi duit pajak kau salah gunakan, oh, kau tidak diampuni Allah selama kau belum minta maaf sama pembayar pajakmu. Itu menurut aturan agama. Ngeri, Pak, di hati. Ada yang pernah ngambil barang-barang, kasih kembali. Yang sudah pensiun, ngambil motor kantor, kasih kembali, disuruh pikul, bos. Itu bagaimana kalau meja masih bisa dipikul kalau yang begini, Pak Eka? Tapi kalau korupsi 200 miliar, enggak usah 200 miliar, 2 miliar disuruh pikul. Dia bilang mahasiswaku, kalau 2 miliar Ustaz, uang dolar Singapura itu cuma digantongi. Saya nyangka, kau bayangkan dolar Singapura. Kalau uang koin nak kasih kau Tuhan. Apa? Pikul mah 200 juta uang koin. Lewat orang bapak, rumahnya mewah, ternyata pencuri ngana. Hati-hati. Ya. Ketiga, orang masuk surga atau neraka itu bukan karena tidak ada dosa. Atau kebanyakan, Pak. Tidak. Kalau orang masuk surga karena tidak punya dosa, Pak, maka tidak ada isinya surga. Karena semua kita pasti punya dosa. Lalu kenapa kita masuk surga? Ketika ditimbang pahala kita, ya. Nah, misalnya ini ditimbang, ini kebaikannya, ini keburukannya. Ternyata timbang punya timbang, ternyata lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya 1,5%. Nah, maka di dunia ini kerjaan kita memperbanyak amal, tabungan. Bagaimana memperbanyak amal? Bukan sekedar puasa. Kalau puasa Ramadan saja kebaikanmu, berapa tahun kau puasa? Sholat 5 kali saja sehari semalam. Haji, belum tentu kau bisa haji 3 kali. Lalu apa itu amal? Segala kegiatan yang kau lakukan lillahi ta'ala amal. Kerja di sini. Kalau lillahi ta'ala amal. Anda keluar rumah kalau orang muslim. Dia wuduk dulu. Dia sudah sholat duha. Lalu dia baca doa sebelum keluar rumah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala la hawla wa la quwata illa billah. Melangkah kaki kanan. Kata Nabi, semua langkah-langkahmu jihad fisabilillah. Bukan pergi bom gereja jihad. Itu jahat. Bukan kau bom orang jihad. Itu jahat. Cari nafkah bagi seorang suami adalah jihad fisabilillah yang pahalanya sama ketika kau membela agama Allah zaman Rasulullah. Baca aja itu doa. Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Jadi kalau kau sampai di sini mutar-mutar, lantai 1, lantai 2 turun. Berapa pahala kau dapat? Apalagi kalau kau jalan saja. Masya Allah. Perbanyak pahala. Anda baca doa itu, menulis laporan, pahala. Melayani orang, pahala. Insya Allah. Maka kali ini bekerjalah dengan niat lillahi ta'ala. Prestasi di dunia kau dapat, prestasi di akhirat kau akan peroleh.